Assalamualaikum pemuda bertani. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama kami di acara Bini Bicara Tani. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana cara menanam kentang dan apa saja sih proses dasar menanam kentang tersebut. Berhubung nama program ini adalah bicara, jadi jika ada kekurangan dalam penyampaian materi atau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dikhususkan kepada pemuda-pemuda yang ingin belajar menanam kentang. Oke, sekarang kita masuk ke proses menanam kentang. Jadi, proses menanam kentang yang pertama tentunya mempersiapkan lahan ya. Jangan kita nggak punya lahan mau menanam kentang dong. Dan yang kedua, penanaman kentang itu tersendiri. Yang ketiga, perawatan. Kalau kita biasa merawat wajah, masa iya kita mau menanam kentang nggak ngerawat apa yang sudah kita tanam? Dan yang keempat nih, proses terakhir, yaitu panen. Halo Sobat Tani, masuk proses yang pertama ya, yaitu mempersiapkan lahan. Yang pertama, kita akan melakukan proses pencangkulan. Fungsinya untuk penggemburan tanah, sehingga nanti berpengaruh pada kualitas hasil panen kentang. Pencangkulan kurang lebih dengan kedalaman 40 hingga 50 cm. Dan yang kedua, dikasih pupuk dasar atau pupuk kandang seperti kotoran sapi, kristal atau skam, dan nutrisi tambahan. Yang ketiga, ditutup dengan bedengan yang tingginya antara 30 hingga 40 cm. Semakin tinggi gunungan tersebut akan semakin bagus. Supaya apa coba? Supaya arus air hujan tidak mengendap di area lahan tumbuh kentang tersebut. Karena jika lembab bisa menimbulkan penyakit. Yang keempat, diberi plastik musa. Akan tetapi pemberian plastik musa ini tidak terlalu penting, tergantung modal dan tempat kita menanam. Yang kelima, tanah kita diamkan selama 7 hingga 10 hari, sehingga terjadi balance antara suhu yang ada di dalam pupuk dasar dengan alam sekitar, supaya nantinya tidak berpengaruh pada pertumbuhan kentang tersebut. Proses yang kedua, penanaman. Sebelum menanam, kita perlu menyortir atau memilih bibit kentang yang bagus. Untuk pemilihan bibit, kita perlu track record bibit tersebut. Kenapa coba? Karena jika track record bibit yang jelek akan menghasilkan kentang yang jelek pula. Jadi, saranku, belilah bibit yang sudah bersertifikat. Karena bibit tersebut sudah teruji menghasilkan kentang yang bagus. Saran yang kedua di penanaman nih, buat lubang tanam dengan jarak 30 hingga 40 cm dengan kedalaman 10 cm. Jika terlalu dalam, tanaman kentang nanti tidak bisa tumbuh dengan baik. Saran yang ketiga, masukkan bibit ke dalam lubang tanaman ya tentunya. Dan yang terakhir, bibit tersebut setelah kita masukkan, kita beri tanah kembali. Proses yang ketiga adalah perawatan. Dilakukan setelah bibit kentang tumbuh. Pemupukan susulan dilakukan pada umur 30 hari hingga 35 hari.
Setelah itu kita beri tanah kembali. Jadi pupuk susulan kita beri tanah kembali. Yang kedua, dalam perawatan harus ada pemasangan ajir atau lanjaran. Setelah itu dipasangin tali deh. Proses yang keempat, panen. 80 hingga 90 hari persiapan panen. 3 hari sebelum panen, batang-batang tersebut kita pangkas supaya mempermudah waktu panen. Tanah dikupas sehingga kelihatan umbi-umbi yang dihasilkan pohon tersebut. Lalu per satu bibit kira-kira berapa sih yang dihasilkan? Lagi-lagi tergantung pada bibit yang kita tanam. Jika kualitas bibitnya bagus, kira-kira bisa menghasilkan 2 hingga 3 kg. Paling sedikit bisa menghasilkan 900 gram hingga 1,2 kg. Ini juga tergantung pada kualitas bibit yang kita tanam ya. Halo Sobat Bertani, jadi itulah proses penanaman kentang. Kita sebagai generasi milenial harus peduli dengan sektor pertanian, terutama yang barusan kita bahas ini ya, yaitu penanaman kentang. Terima kasih Sobat Bertani, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!